Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Cahya Alim akan menceritakan sedikit tentang Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana ada 4 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Uthman bin Affan, dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja ke video pembahasannya. Abu Bakar As-Siddiq, atau yang bernama asli Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya pun belum dimakamkan, tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah, untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah berlangsung cukup alot karena baik pihak Muhajirin maupun Ansor merasa berhak untuk menjadi pemimpin umat Islam. Dan setelah diputuskan dari hasil musyawarah, dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq karena beberapa alasan, diantaranya karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling senior. Kedua, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Ketiga, dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Kemudian disegani kaum Quraisy karena tegas. Kemudian cerdas dan mau bekerja keras. Dan yang terakhir, pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Masa awal pemerintahan Abu Bakar diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku menjadi Nabi dan enggan pula membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi pemberontak tersebut ke daerah Yamamah. Dalam insiden itu, ternyata banyak para hufadil Quran yang mati syahid, kemudian membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khawatir akan hilangnya Al-Quran. Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 2 tahun, yakni dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dalam masa jabatannya, Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga ke wilayah keluar Arab seperti Irak, Suriah, dan Irak. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, yang bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarth bin Razah bin Adi bin Ka'bah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Adawi al-Quraisy, yaitu kakek ke-7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menjadi khalifah dengan masa jabatan 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq, yang artinya bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan Umar bin Khattab tersebut didapat langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah pertama yang juga sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar
Amirul Mukminin atau panglima orang-orang beriman. Di masa Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya, pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Kemudian di tahun 634 Masehi, sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab juga, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dalam menetapkan dasar negara. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar bin Khattab menerapkan prinsip selama beliau menjadi khalifah, yakni mengutamakan adil. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil. Dia tidak akan tinggal diam jika mengetahui dan menyaksikan kesewenang-wenangan. Kedua, amanah atau dapat dipercaya merupakan sifat yang harus ditanamkan kepada anak-anak seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar merupakan salah satu khalifah yang sangat amanah. Ketiga, hidup bersahaja. Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab selalu hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kesan kemewahan. Padahal pada waktu itu, wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas sampai keluar Arab. Terakhir, pemberani dan tegas. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan tegas, namun tetap memiliki hati yang lembut. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan salat subuh yang dilakukan oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah, yang diduga ia diperintah oleh kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal di usia 63 tahun. Langsung ke khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, atau yang bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah. Khalifah Utsman bin Affan memeluk Islam dari ajakan khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Proses pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah yakni melalui persaingan ketat dengan Ali bin Abi Thalib, yang dimana tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberikan mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan, yang dimana pada saat itu dia berusia 70 tahun dan menjadi khalifah tertua yang diangkat menjadi khalifah di antara khalifah yang lainnya. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menjadi masa yang terpanjang atau yang terlama, yakni selama 12 tahun dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Di masa kekhalifahan Utsman adalah masa yang paling makmur dan juga sejahtera. Bahkan banyak rakyatnya bisa haji sampai berkali-kali. Dan beliau menjadi khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjidil Nabawi di Madinah agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah yakni menaklukkan daerah Arjan dan Persia, juga menaklukkan Khurasan dan Nasabur di Iran. Kemudian setiap hari Jumat, Khalifah Utsman bin Affan akan memerdekakan seorang budak. Kemudian meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia.
Kemudian terakhir mengangkat Amr bin Ash sebagai gubernur di Afrika Utara. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukannya Al-Quran pada masa Utsman adalah yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan. Kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surah-surah menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa pemerintahan Utsman di akhir-akhir masa jabatannya semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika itu, para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat Utsman lagi membaca Al-Quran. Persis seperti yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa Utsman akan mati sebagai syahid nantinya. Utsman bin Affan dikuburkan di pekuburan Baqi di Madinah. Lanjut ke khalifah yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib atau merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW. Latar belakang terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yakni latar belakangi oleh peristiwa pembunuhan Utsman yang mengakibatkan pemberontak pada saat itu yang sudah menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka dan menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dengan masa jabatan selama 5 tahun dari tahun 656 Masehi sampai tahun 661 Masehi. Di antara prestasi yang dicapai di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yakni diantaranya mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan melakukan pembangunan. Di masa Ali bin Abi Thalib terjadi dua pemberontakan. Pemberontakan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talhah, Zubair, dan Aisyah, yang dimana mereka menuntut atas pembunuhan Utsman dan menuntut bela terhadap darah Utsman bin Affan yang telah ditumpahkan secara zalim. Pemberontakan kedua yakni dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan perang di daerah Siffin sehingga perang tersebut dinamakan Perang Siffin. Alhasil, kubu Ali pun terpecah menjadi dua, yakni ada yang kelompok disebut dengan kelompok Khawarij atau yang keluar dari kubu Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh pada saat sedang melakukan perjalanan menuju Masjid Kufah, yang dimana Khalifah Ali bin Abi Thalib terkena hantaman pedang yang beracun di dahinya dan mengenai otaknya, dan beliau dibunuh oleh pengikut dari kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang dimana Abdurrahman ini ingin membalas dendam atas kematian keluarganya yang terbunuh di Nahrawan. Baik,
Itulah penjelasan singkat terkait Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.